Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara jamaah, judul nasihat berikutnya, topik nasihat berikutnya adalah jangan terpengaruh dunia. Atau jangan mencintai dunia. Ini dari firman Allah, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, janji Allah itu benar, jangan tertipu dunia, dan jangan tertipu oleh syaitan. Apa sih tertipu dunia itu, saudara? Surat Taubat. Surat Taubat ayat 39, insyaallah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang iman, kenapa sih kamu itu kalau diperintah untuk urusan sabilillah, diperintah ini peraturan Allah Rasul, kamu masih berat kepada duniamu, maksudnya memilih dunia daripada memilih peraturan Allah Rasul? Apakah kamu senang dengan kehidupan dunia mengalahkan akhirat? Padahal dunia ini dibanding akhirat, saudara jamaah, gak ada apa-apanya. Cinta dunia, terpengaruh dunia ini erat hubungannya dengan kemunafikan. Halo? Apa saudara jamaah? Cinta dunia, terpengaruh dunia ini erat sekali hubungannya dengan kemunafikan. Hadis Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya awalu kulli khoti'ah. Ada yang bilang hubbud dunya awalu kulli sayyi'ah. Cinta dunia itu awalnya dari segala dosa. Cinta dunia itu awalnya dari segala kerusakan. Cinta dunia itu awal dari segala kejelekan, keburukan, kejahatan. Itu cinta dunia. Apa sih yang disebut cinta dunia, terpengaruh dunia, saudara jamaah? Itu ya, kita berharap-harap dapat, katakan mimpi pengen punya tanah di Gading, yang dari yang paling sederhana, pengen punya rumah di Gading, pengen punya usaha di Gading, pengen punya kos-kosan di Gading, atau pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen yang sampai yang haram pun diterjang. Lupa dia itu orang jamaah, janjinya surga, nerjang haram itu jamaah neraka. Riba disikat, batas tanah disikat, sertifikat orang disikat, tanahnya orang dimanipulasi, didatangkan ke juru hukum. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam li taqulu fariqam min amwalinas wa antum ta'lamun. Kamu jangan memakan harta saudaramu dengan cara kamu bawa ke hakim kepada keimaman.
Ini soalnya gini, saya minta tanda tangan. Oh, ini imam sudah mengesahkan. Padahal kamu tahu kalau itu batil. Saudara, mencintai dunia ini, saudara jamaah, maksudnya adalah kita berangan-angan supaya kita punya ini, punya itu, sampai menerjang larangan Allah Rasul. Itu namanya terpengaruh dunia, namanya mencintai dunia. Saudara, Nabi Isa itu dalam satu hadis diterangkan pernah nasihat. Nabi Isa itu pernah datang di satu kampung. Saat ini saya bilang, datang di satu kampung, semua orangnya dirusak, mati, seakan burung-burungnya mati. Burung apa? Ayam-ayam, bebek semua mati. Hatta toir. Terus Nabi Isa itu tanya, bukan tanya sih, ngomong-ngomong sama kaum Hawarinya, kampung ini dirusak oleh Allah, kena siksa, kena azab, bukan karena peperangan. Soalnya kalau bukan azab itu ada yang bisa saling ngubur. Jadi orang mati dikubur, orang mati dikubur. Lah ini mati semua bareng, gembletak. Berarti ini kena siksa. Terus kaum Hawariyin itu bilang gini, Nabi Isa, mbok doa kepada Allah supaya mereka dibangunkan. Supaya mereka dibangunkan. Dan kita bisa tanya ke mereka, kenapa kok disiksa oleh Allah? Terus akhirnya Nabi Isa munajat kepada Allah. Zikir, doa, sampai dipanggil dari langit. Ajakin ngomong orang-orang itu. Terus dia panggil, hei ahli hadal qaryah, kamu ini kenapa kok sampai disiksa seperti ini loh, kenapa? Ada yang jawab, kami cinta dunia dan maksiat. Yang kami kerjakan hanyalah lahan, main-main, makan-makan, dan minum-minum. Yang kami pikirkan itu adalah makan, minum, pakaian. Kemudian apa dulu? Nomor 1. Terus kami suka lahan. Kami meninggalkan agama gara-gara dunia. Karena kerjaan, karena bisnis, karena ini, karena itu. Sambung ditinggal, ngaji ditinggal, kewajiban ditinggal, sholat ditinggal, diropel-ropel. Terus kami mengikuti tauhid. Artinya apa? Yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita idolakan bukan Allah Rasul Imam, tapi adalah selain Allah Rasul. Hati-hati saudara. Ya toh, sampean cita-cita jadi pemain bola. Ya pemain bola Ronaldo memang bagus saja, tapi nggak boleh dijadikan idola saudara. Nggih napa nggih, Lur? Ronaldo orang luar, jeneng ya misalnya sapa kono, Muhammad nggih, Yusuf utawa sinten? Muhammad, Yusuf, Yunus, Ibrahim, Ismail, Ibrahimovic, saudara sama. Nggak, maksud saya gini ya, sampai orang itu terus gitu lah. Terus Nabi Isa itu bilang gini, kamu suka dunia, dia itu suka dunia, suka melanggar, banyak lahan, banyak maksiat, ya toh, sampai disiksa seperti itu. Terus Nabi Isa salah satu ini tanya gini, hei, kok yang jawab kamu doang sih? Kok yang jawab kamu doang? Yang lainnya mana kok di majalu? Yang lainnya itu oleh Allah di mulutnya ini diikat oleh bara api, ditindih batu, ditindih bara api, nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kamu siapa? Saya ini tidak seperti itu. Saya tidak terpengaruh dunia, saya tidak ikut maksiat, saya tidak ikut lahan, saya cuman main ke sini
Kebetulan saya main ke sini, terus siksa datang. Hati-hati saudara, hati-hati. Kan gitu kan di khutbah itu, kamu takutlah siksa yang secara umum menimpa kamu, iman atau enggak iman. Tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan atas niatnya masing-masing. Tuba'athu ala niyatihim. Saya ini sekarang diikat oleh rambut, dia bilang gitu. Saya ini terikat di bibir neraka jahanam, cuman seikat rambut. Saya nggak tahu saya ini bakal kecemplung apa bakal dinaikkan oleh Allah. Terus Nabi Isa pergi. Saudara ya, kita mencintai dunia ya sampai meninggalkan agama, meninggalkan kebenaran. Jadi meninggalkan agama itu bukan kok ya nggak sholat, nggak ngaji, nggak begitu. Orang meninggalkan agama terpengaruh dunia itu ya sholat, ya ngaji, ya sambung, tapi yang dimakan haram, yang dimiliki haram, pakaiannya haram, punyanya orang lain, yang ditempati punyanya orang lain. Itu namanya terpengaruh dunia, saudara. Saudara ya, Nabi SAW sabda, diriwayatkan oleh Bukhari, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqo ahadam minal kuffar syarbatama. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah sesebelah sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi minum orang kafir satu teguk air pun. Bahkan ada hadis lain itu setetes air pun. Nabi pernah masuk di pasar dengan sahabat-sahabat. Ada bangkai kambing yang kupingnya, bangkai anak kambing yang kupingnya perung, cacat, kakinya cacat, kupingnya perung. Oleh Nabi diangkat, oleh Nabi itu diangkat. Terus Nabi bilang, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Sahabat jawab, Nabi, seandainya hidup dia itu cacat, apalagi sudah bangkai, kok suruh beli, ngapain? Gitu. Udah sekarang kalau nggak mau beli, siapa yang mau ini? Terus orang, Nabi, dia itu cacat dan bangkai. Seandainya hidup loh, kita belum tentu. Seandainya hidup kita belum tentu mau. Kupingnya nggak ada, badannya cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Terus Nabi menjawab, Nabi mensabdakan, la dunya ahwanu ilallahi min hadza ilaikum. Dunia itu lebih hina di hadapan Allah daripada ini di hadapan kamu. Artinya saudara jamaah, kita sebagai orang jamaah diberi hidayah ini pol kita ini calon ahli surga. Jangan sampai surga ini hilang gara-gara kita cinta dunia. Apa sih yang disebut cinta dunia? Yaitu tadi, kita berani melanggar hanya mempertahankan dunia. Kita berani meninggalkan sambung, ngaji, semuanya hanya untuk dunia. Kita bisa berani meninggalkan peraturan Allah, Rasul, imam tentang hak milik, tentang riba, tentang halal haram, hanya untuk sahabat dapat dunia. Jangan sampai. Saudara, memang di dunia ini ada orang yang diqadar kaya. Ada orang yang diqadar kaya. Ada orang yang diqadar tidak kaya. Para orang kaya, gitu, dinasihati oleh Allah. Dinasihati oleh Allah, wabtaghi fima atakalau darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu nasihatnya Allah kepada Qarun.
Ingat-ingat ya, orang-orang jamaah yang di Qadar kaya dinasihati oleh Allah. Yang pertama, carilah dengan pemberian Allah yang ada di kamu punya duit, punya banyak harta, carilah sorga untuk membeli sorga. Bikin masjid, bikin pondok. Ya, ada orang jamaah kita jamaah kaya raya jamaah, tapi rumahnya jelek. Tapi punya masjid di sana, punya pondok di sana, punya pondok di sana, beautiful. Beautiful. Oke? Jadi jamaah yang di Qadar kaya yang pertama, gunakan kekayaan untuk cari surga. Mondokin orang, sponsorin orang mengaji kutubus sitah. Punya apa? Kalau anaknya nggak ada yang mondok, orang-orang insya Allah di Gading ini jamaah banyak mubalek-mubalek yang pengen ngaji kutubus sitah. Jangankan mondok saudara jamaah, beli kitabnya aja nggak mampu. Bukan orang Gading, mungkin anak pondok, mungkin anak SB, mungkin anak siapa, banyak saudara. Apalagi di daerah-daerah itu, pengen udah mubalek, pengen ngaji kutubus sitah nggak bisa. Cari, doa kepada Allah, ya Allah jumpakan saya orang itu. Tanya ke orang-orang, kalau ada orang mau mondok saya sponsorin. Berguna. Kalau nggak ada jamaah, ya umrohkan mubalek-mubalek yang pernah ngajar ngaji apa, cariin dulu itu Pak Guru itu kemana, diumrohkan, kalau perlu dihajikan. Jadi uang kita apa saja jamaah bermanfaat. Wala tansa nasibaka minad dunya, sama sebenarnya keterangannya, jangan melupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Ini sudah saya bahas yang dulu ya. Kita diberi kekayaan saudara jamaah, itu ada yang nggak boleh kita lupakan untuk kita. Apa itu? Ya kita taruh di akhirat. Kita taruh di akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Hatim, saudara, ada seorang murid namanya Hatim, gurunya namanya Syakik. Syakik ini kalau nggak tabiin sahabat saudara. Dia berguru kepada Syakik itu, si Hatim ini selama 32 tahun apa 33 tahun. Suatu saat dia ditanya oleh gurunya, si Syakik itu, "Hai Hatim, kamu selama berguru saya 30 tahun ini apa yang kamu dapat?" Dia bilang, "Saya mempelajari dari kamu cuman 8 hal." Si gurunya bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia saya habiskan ngajarin kamu 33 tahun, cuman belajar 8." Ya saya jujur ke kamu bahwa saya itu selama 30 tahun yang saya pelajarin ya cuman 8 ini. Coba sekarang omongin 8 itu apa saja. Dia bilang gini, yang pertama, orang itu memperjuangkan harga dirinya dengan sekolah, dengan berpolitik, dengan berkarir, dengan berbisnis, supaya dihargai orang. Gini apa gimana lho? Punya rumah, jadi tokoh masyarakat. Tapi Allah bilang di Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang tuh berebut supaya dimuliakan, rebutan jadi lurah, rebutan jadi camat, rebutan jadi bupati. Ngoten lho nggih. Rebutan jadi gubernur, rebutan jadi orang pangkat, apalah rebutan, apa buat bisnis. Pak bisnisnya paling lancar di situ. Ujung-ujungnya penghormatan. Tapi ternyata yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang itu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Makanya saya usaha menjadi orang takwa selama 33 tahun ini. Yang kedua, orang itu saling mengiri dengan keberhasilan orang lain. Sampai kerja ini, kerja itu disaingin ini, kerja itu disaingin ini, semua.
Lah saya lihat di Quran itu ternyata nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Saya membagi di Allah berfirman di Quran itu, saya membagi di antara mereka kehidupan mereka. Kehidupan saya ini sudah dibagi oleh Allah. Jadi ya saya terima, saya syukurin apa yang saya kerjain ini, nggak usah pengen ini, pengen itu, pengen itu. Terus orang itu saling bermusuh-musuhan. Orang itu saling bermusuh-musuhan. Ini menusuk ini musuh itu, terus jamaah musuhin jamaahnya, jamaah musuhin imamnya, imamnya musuhin jamaahnya, pengurus musuhin pengurus, tonggo musuhin tetangga, sesama bisnis musuh-musuhan. Padahal di Quran itu Allah berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sebenarnya yang jadi musuh kamu yang asli itu syaitan, maka ambillah syaitan sebagai musuh kamu. Lah saya insya Allah gini, saya tidak akan bermusuhan dengan orang iman. Kalau saya salah saya minta maaf, kalau dia salah sebelum minta maaf sudah saya maafin, karena musuh saya cuma satu, syaitan. Jadi syaitan saja yang saya akan musuhi. Itu nomor berapa saja jamaah? Nomor 3. Orang itu usaha nabung. Nggih napa nggih, Lur? Nabung duit, nabung emas, nabung tanah. Ada nggak yang nabung tanah, saudara? Beli tanah murah, nunggu rejone zaman dijol, Pak Lur. Ada yang nabung kudung, ya toh. Beli kudung banyak-banyak, setelah lama nggak payu, saudara, ya toh. Nabung banyak yang nabung, dia bilang, banyak cerita dia, banyak orang itu nabung, dipikir itu punyanya. Padahal yang namanya nabung itu yang jadi milik kita adalah yang sudah kita dahulukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Makanya kalau saya dapat berharga, emas, duit apa saja, langsung saya sabilahkan, langsung saya sedekahkan. Soalnya kalau sudah di sana nggak ada yang nyuri. Tapi kalau saya simpen, saya harus zakat. Kalau saya mati nanti diwaris, atau saya ini bisa dicuri orang. Tapi kalau sudah saya tabung di sana, itu milik saya yang asli. Nomor berapa, saudara? 4. Nomor 5 ini apa, saudara? Nomor 4 ini maksud saya jamaah, kalau kita diberi oleh kekayaan, usahakan kita dulukan. Oke. Lah. Terus cobaannya orang kaya. Halo? Cobaannya orang kaya, ya ditulis nggih. Cobaannya orang kaya itu merasa pandai. Titik. Cobaan orang kaya itu apa? Merasa pandai. Sesuai dengan firman Allah tentang Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Innama sesungguhnya, utituhu saya diberi pada dunia, ala ilmin atas ilmu, indi di sisi saya. Saya bisa berhasil seperti ini, punya kerajaan bisnis, punya ini, punya itu, punya, karena saya cerdas. Saya pandai mengambil peluang. Tanah di sana sajaknya ini saya beli, nanti akan ada ini saya jual ini. Dia merasa pandai. Padahal apa, saudara jamaah? Rezeki itu Allah yang menentukan, bukan karena pandai. Kalau rezeki karena pandai, saudara jamaah, orang S3 semua kaya raya. Gimana, Lur? Tapi nyatanya ya orang S3 ada yang nggak punya. Sekolahnya S3, bahkan 4S, saudara jamaah, ya. Rumahnya masih ngontrak, saudara. Artinya gini loh, kalau kita kaya, syukur, be humble, jangan merasa kekayaan itu didapat karena kepandaiannya, karena memang cobaannya itu.
pandai mengambil peluang, pandai mengambil ini, pandai mengambil apa macam-macam. Nah itu. Nah terus kalau kaya saudara jamaah, Nabi Muhammad SAW menerangkan qasdan fi ginin. Qasdan fi ginin. Sedengono, sederhanalah dalam keadaan kaya. Artinya kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Di hadis Ibnu Majah termasuk berlebihan adalah berusaha mendapat makanan apa yang dia inginkan. Itu termasuk apa namanya? Berlebihan. Besok jadwal makan saya ayam panggang Bangi, kikil Mojo Songo, sate cukir, rawon Mojagung, apa mana ya Mas Lur? Pecel Kertosono, pecel Mbak Solika, rujaknya anak Yusiai sama jenengan Mbak Dah, kreco alun-alun. Apa kreco Bos Lur? Ya maksudnya gini loh, ngono ya ngono ning ojo ya, bersedanglah dalam apa? Keadaan kaya. Klambi balur jamaah ya aja klambi sing larang-larang. Orang itu saya sering cerita ini ya. Tahun 96 saudara jamaah, orang jamaah ada yang punya sempak harganya $125. Sempak celana dalam laki-laki saudara jamaah, $125 itu sempak satu, 1.250.000. Terus aku ngomong iki sempak apa ya iso mijeti, apa iso ngerai keri-keri, iso apa kalau dipakai tidur terus kiyer-kiyer gitu. Itu israf saudara. Celana dalam kok 1.250.000 itu celana dalam opo Rasulullah. Masya Allah. 96 saudara, 96. Jadi ada jamaah ini yang memang anu lur, kelambine wis kudu tren di kabeh. Bajunya, baju satu potong itu ya juta saudara. Jasnya juta-juta, satu setel 25 juta, 50 juta. Terus apa ya nek digawe terus ngono ya ngono ning aja ngono Rasulullah. Bisa dipahami enggak ya jamaah? Daripada untuk gitu saja jamaah ya, untuk sabilillah. Kalau memang diperlukan satu saat tidak apa-apa, tapi kalau diperlukan, tapi jangan semuanya seperti itu. Sampai dia orang kaya pakai jam tangan 10 ribuan palsu, model Rolex palsu saudara jamaah. Kalau yang pakai orang kaya ya percaya wong, oh iki Rolex temenan walur ya. Nggih napa nggih? Tapi nek wong walur desa ireng bekasa walur pakai Rolex asli ku gak percaya wong. Palsu paling ngomong. Jadi dunia ini kita jangan terpengaruh saudara jamaah. Jangan terpengaruh dunia. Terus saudara jamaah, kita jangan sampai untuk orang yang tidak dikodar kaya. Sementara ya. Saya lihatkan dulu nasihat untuk orang yang tidak dikotar punya. Ini untuk orang Gading ya. Semua saja yang datang. Saya bacakan hadis Nabi. Kita ini termasuk orang melarat apa orang kaya? Oke?
Ini diriwayatkan oleh Bukhari tapi di Adabil Mufrad. Ini di Sunan ada banyak, di Sunan juga banyak. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu quta yaumihi fa ka'annama haizat lahud dunya. Di Tirmidzi ada, di Bukhari Adabul Mufrad ada. Barang siapa di antara kamu aman, tentram di dalam keluarganya, gak enek perang, gak enek apa, gak ditagih wong, gak dikejar-kejar musuh, sama istrinya bisa duduk, sama anaknya bisa duduk, terus mu'afin bijasati, badannya sehat, gak duwe TV, badannya sehat, anaknya banyak, nggih napa nggih Lur? Soalnya hiburannya bukan TV. Nyaut apa gak sih hari ini? Jadi barang siapa yang dalam keadaan aman dalam keluarganya, badannya sehat, terus punya makanan yang dimakan hari itu, indahu quta yaumihi, di sisinya itu adalah makanan seharinya, maksudnya makan siang ada, makan malam ada, sudah ada, segone wis enek. Faka'anna mahaizat lahu dunya. Orang itu aslinya adalah dunia ini oleh Allah dilempit untuk dia. Itu sabda Nabi. Artinya orang itu kaya raya. Nah insya Allah saudara jamaah di Gading ini saudara jamaah seadanya rumah insya Allah, di rumahnya insya Allah ya ada air, ada beras. Nggih napa nggih Lur? Meskipun sak mangkok ada beras. Dulu di pondok nggak ada nasi sisa saudara jamaah, sekarang di pondok banyak nasi sisa. Nggih napa nggih Lur? Well, jadi nasihat jangan terpengaruh dunia ini saudara jamaah, maksudnya adalah kita ini kadang-kadang kaya tapi menfakirkan diri, mulia tapi menghinakan dirinya, cerdas tapi membodohkan dirinya. Apa? Kaya tapi menfakirkan, sugih tapi medit. Kaya dulu sebelum punya penghasilan ini itu, belum punya toko kudung, belum punya toko ini, belum punya kos-kosan, infaknya 2000. Punya kos-kosan infaknya ya tetap 2000. Itu namanya kaya tapi apa? Menfakirkan diri. Sugih jane tapi badannya, dirinya itu difakirkan sendiri. Dari dulu sampai sekarang persenannya bulannya tetap itu aja, 25.000 aja. Padahal motor beli, iPhone beli, iPhone 7 baru jamaah ini. iPhone 7 tidak beli, dikasih saudara jamaah. Alhamdulillah. Yang ngasih Allah. Ya kita sejamaah ya kadang apa-apanya dibeli tapi infaknya persenan bulanan ya cuman seperti itu. Itu namanya orang kaya yang menfakirkan dirinya sendiri. Orang mulia tapi menghinakan diri. Apa itu orang mulia? Orang iman berbuat asor. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Orang mulia berbuat asor. Wong jamaah ngelakoni pelanggaran. Apa saja? Melanggar agama, melanggar hak milik, melanggar apa saja. Itu orang mulia menghinakan diri. Oke. Lah, kita orang kalau diqadar nggak punya oleh Allah, kita harus melihat dulu seberapa sih saya ini nggak punya. Oke. Seberapa kita nggak punya. Terus berikutnya saudara jamaah, orang fakir, miskin itu lebih dekat kepada kekufuran. Jadi orang itu kalau nggak punya, merasa nggak punya, merasa nggak sugih,
terus cinta dunia, merasa nggak punya tapi cinta dunia, itu biasanya saudara keinginannya banyak. Kalau keinginan banyak saudara jamaah, akhirnya apa? Keinginannya itu bisa membuat dirinya jadi kafir. Fakir itu mendekatkan pada kekafiran. Fakir itu mendekatkan pada kekafiran. Sebab apa saudara jemaah? Fakir itu mendekatkan kekafiran itu, orang itu kadang, wah, gini kalau saya bisa dapat loto ya. Loto saudara jemaah. Itu masih ringan. Wah, kalau saya judi, apakah saya beli togel atau saya menang loto atau apa, akhirnya sembunyi-sembunyi supaya dapat kaya mendadak. Atau kerjaan yang nabla mendalik, pengen bobol ATM, pengen ngerampok, pengen pakai usaha bikin kredit card palsu atau bank card palsu supaya bisa ngambil duit. Banyak pikiran-pikirannya orang yang nggak punya, dikodar nggak punya, tapi cinta dunia, ingin dunia. Itu nanti usaha negatifnya banyak. Makanya sering saya sampaikan kepada jamaah di sini ya. Saya usaha saudara jamaah mematikan keinginan dunia. Agak sulit sih, tapi ya gini loh, saya ini mubalek ya. Saya ya bekerja. Saya bekerja di Australia sana, bekerja dulu ya toh. Sudah agak lama berhenti. Itu saya banyak diajak usaha oleh orang jamaah. Usaha ini, usaha itu, saya bilang, well, kamu kalau mau usaha dengan saya, kamu salah alamat. Cak, saya kasihan sama sampean ini. Sampean ini kan mau balik kemana-mana, biar punya penghasilan lah. Saya bikinkan usaha, nanti atas nama sampean, nanti saya yang jalanin ini itu. Kita kerjasama lah. Saya bilang gini, kamu ini ya usaha kayak begini ini, kalau untung loh kita itu bisa bertengkar. Gini apa gimana lur? Apalagi rugi. Terus yang saya bawa adalah kemubalekan. Nanti kamu bukan ngolokin saya sebagai emir, tapi ngolokin saya sebagai apa? Mubalek kok koyok ngono, penerobos kok koyok ngono. Jadi wis kan loh, Cak, saya nih soalnya pengen sama gini loh. Kamu kalau mau ngasih duit saya kasih aja, tapi saya nggak minta. Gini apa gimana lur? Simpel, kamu ngasih duit saya kasih aja, tapi saya nggak minta. Buktinya selama ini ya saya bisa kemana-mana. Ya bisa haji, ya bisa umroh, ya bisa naik pesawat, ya bisa, wah masalah saudara jamaah, punya iPhone, ya gak minta kamu. Maksudnya gini ya. Terus saya ini, kalau saya sedang gak punya, obatnya itu apa saudara jamaah? Obatnya jangan pengen. Kalau sedang gak punya, obatnya apa saudara jamaah? Gak usah pengen. Kalau pengen jangan ngomong ke orang. Kalau pengen jangan ngomong ke orang, ngomong ke siapa? Kalau pengen ngomong ke siapa? Allah. Saya kemarin ya, ini syukur ya, wabini rabbika fahaddits. Saya kemarin itu umroh dengan istri dan anak-anak saya. Alhamdulillah dikawanin oleh adik saya Daud Amrullah. Ini jadi adik saya Daud ini pernah janji ke istri saya, Mbak, nanti kalau sampean umroh dengan keluarga saya temani. Padahal Daud ini di sini dan sedang nggak punya duit, saudara, sedang nggak punya duit, nggak tahu dapat dari mana. Tahu-tahu saya beli tiket, dia beli tiket. Nggak taunya saya tanya, loh, apa umur ini? Saya udah janji sama Mbak Soraya kalau umroh sak keluarga saya temenin. Saya kalau herawut, dia duit, alah duit, gak usah dipikir mas, kok Gusti Allah, cocok. Soalnya engko nek gak ada duit ya nyangoni po lur bilana. Jawabnya tenang mas, urusannya Gusti Allah itu. Yang penting sampean di sini saya temani. Terus HP saya itu iPhone 5, bukan iPhone
5S bukan iPhone 5. Padahal sekarang sudah iPhone 7. Jadi iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, terus iPhone 7. Punya saya itu iPhone 5. Kalau saya pijet itu kadang lama, kadang di scroll itu nggak bisa, hang. Saya dulu pernah ditawani sama Pak Gunawan itu, beliau beli iPhone S itu, Cak, mau iPhone S? Nope. iPhone 5 saya masih baru, masih jalan. Tapi kan iPhone 5 bukan S, iya, punya saya jazakallahu khairan. Moga-moga lo maring barokah saya bilang. Tapi jujur saya nggak mau. Dalam arti karena saya masih punya, ngapain kalau punya saya minta lagi. Nanti saya nggak punya daging muka saya. Terus kemarin waktu di Mekah itu saya, anak saya berdua sama Julfe, ibunya di rumah capek. Saya ngajakin anak kecil itu, saya menimang HP saya, saudara jamaah. Yang iPhone 5 itu, ya Allah, saya sebenarnya malu mau minta iPhone 7. Saya bilang, lihat Ka'bah, saya malu mau minta iPhone 7. Soalnya iPhone saya ini masih bisa jalan, bisa nelpon, bisa SMS, bisa baca Quran. Cuman agak lemot dikit ya Allah. Cuman agak lemot. Dan ini udah lama sekali. Saya timang-timang gini. Saya ngelihat Ka'bah itu. Terus saya bilang gini, tapi kalau minta kan nggak boleh ya Allah ya. Kalau beri, kalau engkau kehendaki kau beri, kalau enggak kau kehendaki jangan diberi. Kan nggak boleh minta gitu. Tapi saya malu, saya mau minta. Tapi mintalah saya. Kamu kan kaya, saya bilang gitu. Ya Allah, beri saya iPhone 7 yang bagus. Tapi saya malu, tapi saya minta nih ya Allah. Saya nggak punya duit ngajakin Daud ini saudara jamaah, ayo bro, tuku iPhone. Saya ajakin lihat, sampai 2 kali nggak jadi. Lihat, oh organik sama ini, duk kono mas, duk kono, oh iya. Air dulu mana bro? Sama nek budal kudu langsung tuku no, masa ndelok-ndelok gak tuku, waktu ini gak cukup. Lah gak punya duit saudara. Tapi gawayanya punya saudara. Punya terus dilalah. Habis besok janjian sama, besok habis maghrib insyaallah. Malam-malam ada orang datang ke saya, Cak, ini Cak kalau sampean pengen beli apa-apa. Kok jawabnya kok pengen beli apa-apa saudara. Saya dikasih uang gitu apa, kalau pengen beli apa-apa saya ambil pas iPhone saudara, pas harganya iPhone, terus saya langsung tuku iPhone, beli betul saudara, soalnya punya duit saudara. Tapi itu dari Allah, saya nggak pernah menyangka orang itu kan ngasih saya, dan saya yakin doa pasti dikabulkan. Saya nggak minta, jadi kalau minta jangan ke siapa? Orang, tapi mintalah ke Allah. Tapi jangan terlalu banyak punya keinginan. Ingin itu, ya nggak bisa. Soalnya kita ini selalunya pengen nuruti keinginan kita. Tapi Allah tahu keperluan kita. Jadi nek perlu wae njaluk, nek gak perlu aja njaluk. Soalnya ceritanya gini ya. Niki ngantuk napa merhatikan lho. Merhatikan nggih. Enak sing setengah ngantuk-ngantuk. Semoga Allah paring barokah. Bangun. Nggih. Ini berjalannya manusia. Ini cerita Nabi ya, Nabi yang cerita. Berjalannya manusia mencintai dunia. Maksiat pertama yang dikerjakan oleh makhluk Allah adalah maksiatnya iblis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Ini cerita asal mulanya kenapa manusia cinta dunia. Jadi pertama kali makhluk Allah maksiat itu adalah maksiatnya iblis, jin itu yang disebut Allah iblis, ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam.
aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Lah, pertamanya orang menginginkan barang yang tidak diperlukan adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dibilang wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Saya bilang Nabi Adam, firman Allah ya, saya bilangin Adam sama Hawa, kamu ke surga, kamu tinggal di surga. Siapa sih saudara jamaah yang nggak suka tinggal di surga? Gini bagaimana? Sungainya arak, air, susu dan madu. Apa yang diinginkan baru di angan-angan sudah datang. Buahnya di mana-mana, hawanya sejuk, enak sekali. Surga itu udah nggak ada bandingannya. Tapi Allah bilang, jangan dekati ini pohon kerusakan. Kalau kamu dekati, kamu makan, kamu menjadi orang yang zalim. Dilalah, diganggu iblis, dimakan. Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu asal mulanya manusia menginginkan memiliki yang tidak diperlukan. Ayo, sampean lihat, nggih. Baju sampean berapa di rumah yang dipakai berapa? Sepatu sampean berapa yang dipakai berapa? Ibu-ibu barang-barang di rumah itu berapa yang dipakai berapa? Wis, masalah saudara. Ada orang itu yang hobi koleksi, Bos. Piring wis piring ke zaman kuno, zaman saiki, zaman iki piring wis sampai ndi piring, WC piring, jeding piring, masyaallah. Padahal kalau makan yang diperlukan piring ya cuma satu. Ada piring yang sudah 10 tahun nggak dipakai. Kalau sama bapak saya dipecah. Bapak saya itu punya bupet. Dulu emak saya pertama punya bupet itu diisi piring-piring. Ten iki piring setan iki. Lah kenapa? Gak mbok gawe kok. Piring kudu digawe. Piring digawe lur, pecah. Carane pecah wong digawe ya pecah. Iki untuk hiasan, hiasan itu setan. Nice. Akhirnya pipete kosong, Pak. Pipet gawe apa iki ngono? Gak ana gunane ngono. Akhirnya pipete ngalih, Pak. Jadi rumahnya ya kosong. Rumahnya kosong. Tapi senang saudara, rumah kosong nyapune gampang, Pak. Tapi yang jelas adalah jamaah awal mulanya orang senang apa yang dia tidak gunakan itu asal mulanya ya Nabi Adam itu. Nabi Adam tidak perlu makan buah itu. Sebenarnya makanan surga yang lain itu jutaan miliaran yang nggak terbatas. Ya bisa dinikmati dimakan. Tapi kenapa makan yang nggak diperlukan? Padahal Allah sudah ngelarang jangan makan ini. Kamu nanti akan keluar dari surga dimakan saudara. Ya kita ini. Itu Nabi menerangkan awal mulanya manusia suka memiliki apa yang tidak diperlukan. Yang hobi rumah saudara jamaah, bikin rumah sana, rumah sana, rumah sana. Yang hobi mobil, masya Allah. Ada mubalek kita punya mobil saudara jamaah lebih dari 30 mobil. Satu orang mubalek. Ini itu setahun ada yang nggak dipakai saudara. Di Suratno terus. Ya suke tapi itulah anak Adam. Forward. Mobil saudara, mobil lebih dari 30. Saya ditunjukin ini mobil saya, harus ada mobil kecil. Iku mobil apa iku? Iku mobil kelangenanku iku. Kesenanganku iku. Ya Allah, ini demikian mau ditakoki kabeh. Aku wis infak kok. Ya wis ditakoki kabeh iki engko aku. Ya wis mbos, om gak ngrungokno ya wis ngono. Saudara ya, menurut survei kita ini 70% yang kita miliki itu enggak kita perlukan. Tapi kita beli, kita miliki. HP ini saudara jamaah, saya perlunya hanya telepon sama SMS. Tapi isinya HP ini saudara jamaah, oh bukan,
HP ini sekarang 128 gig HP saya ini. Saya isi Quran, saya isi hadis, saya isi Arba'in Nawawi, saya isi Kutubut Tis'ah, saya isi catatan nasihat saya ini. Saya kalau punya ini, saya ingin mengembangkan satu ayat atau mangkulan dulu, saya ingat, saya tulis keterangannya di sini ini. Tapi yang jelas saudara jamaah, yang disediakan di sini ini saya pakai itu kurang dari 30%. Lah kita ini di rumah saudara jamaah ya begitu itu. Jadi asal mulanya orang yang ingin memiliki barang yang tidak diperlukan adalah Nabi Adam itu, ditiru anak-anaknya sampai hari kiamat nanti. Ya kita ini. Jangan ini gak perlu buat gak perlu kasihin orang, that's it. Jadi pahala. Oke, mulanya kalau di Qatar kaya, ojo numpuk-numpuk mobil, ojo numpuk-numpuk emas itu ditumpuk-tumpuk, zakati lali prosedur. Ya toh? Zakat no, infak no, kek no. Nah, berikutnya saudara jamaah, Nabi cerita lagi masih. Pertamanya orang yang membunuh karena dengki itu adalah Qabil. Jadi gini ya, anak Nabi Adam itu lahir jelek-jelek, kembar, laki perempuan, jelek-jelek, ganteng cantik. Terus kawinnya harus disilang. Kawinnya harus disilang. Disilangnya itu ganteng cantik harus dapat, yang cantik dapat cowok yang jelek, yang ganteng dapat cewek yang jelek. Qabil ini kebetulan kembar ganteng. Qabil itu kembar ganteng, kembarannya dia cantik. Dia harus menikahi kembarannya Habil yang jelek. Lah dia dengki, loh Habil ini jelek kok dapat kembar saya yang cantik. Akhirnya dibunuh. Mulai saat itu saudara jamaah, sejak orang dengki itu Allah membuat kemaksiatan yang lain. Maksudnya itu anak Adam ini mengerjakan kemaksiatan lain. Karena dengki itu orang itu pengen dimuliakan, pengen menjadi orang terpilih, pengen paling kaya, pengen paling pinter, pengen paling sakti, pengen paling terkenal, pengen paling berkuasa. Banyak rentetannya itu. Semuanya ngumpul di cinta dunia sampai melupakan Allah Rasul. Ini kan asalnya berangkatnya dari dengki. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Muhammad, jangan kamu ngelihat orang, maksudnya jangan kamu tidak melihat orang iman, melihat orang kafir atau melihat orang yang kaya dan kamu pengen itu. Mestinya kamu itu yang kamu lihat orang iman, yang baca Quran, yang duduk di masjid, itu yang kamu temani. Jangan matamu tidak ke situ, melihat orang yang diberi dunia. Jamaah, sekarang ini ya, bukan sekarang ini, sejak dulu saudara ya, kita ini saya nggak belain diri saya sendiri ya. Saya nggak belain diri saya sendiri. Saya sementara ini di Qatar belum punya rumah. Tapi rumah saya di mana-mana, saudara. Ngerti maksudnya? Rumah saya di mana-mana. Di Gading saya punya rumah, di Australia saya punya rumah. Maksudnya itu ya ada tempat tidur, ada yang makan, ada semua. Tapi kadang kita ini jamaah ya, kalau saya ngelihat orang itu usia 30-40 punya rumah, punya usaha, well bagus. Yang penting halal, yang penting dapatnya dengan benar, dan jangan lupa untuk urusan agama, mendidik anak, membesarkan, menjaga agamanya keluarga. Terus saudara jamaah, jangan kita terus unggul-unggulan.
unggul-unggulan dalam membuat rumah. Model ini, model itu, dibesarin ini, sampai tapi kadang sampai melanggar. Ngedein rumah, yaitu tadi melanggar batas tanah, nggak bilang keluar, nggak bilang tetangga, airnya mancur di tetangga, bikin bangunan pecerainya kepada tetangga. Bisa dipahami apa buat ini kira-kira? Saudara ya, alhamdulillah saya diberi oleh Allah. Saya ini orang Gading ya, ibu saya orang Gading. Ditinggalin mak juga tanah di sini saja jamaah. Mak saya ditinggalin, mak saya ditinggalin, adik saya ditinggalin. Tapi sementara ini saya belum tahu tanah saya. Sudah pernah lihat sekilas, saudara. Katanya saudara jamaah, tanah saya yang di Mangu itu 14 kali 370. Itu insya Allah kalau dipakai untuk 2 rumah insya Allah bau besar saudara jamaah. Ngaten nggih? 14 kali 370 meter niku insya Allah kalau buat rumah bisa untuk bal-balan saudara jamaah. Well, saya ngomong begini bukan apa ya. Saya cerita bahwa saya nasihat ini, saya ngomong-ngomong sama adik saya, ngomong-ngomong sama mubalek. Saya mau nasihat di Gading, nasihat di jamaah tentang cinta dunia, jangan mencintai dunia. Terus saya itu melihat diri saya sendiri. Ini cerita ya, saya melihat diri saya sendiri itu, apakah saya fair nasihat? Jangan mencintai dunia. Fairnya itu begini, saya curhat dengan para mubalek, adik saya ya, terus teman-teman senior saya curhatin. Saya mau nasihat tentang mencintai dunia. Tapi apa fair? Karena apa? Saya ini diqadar oleh Allah punya, dalam arti punya itu adalah, dan perjalanan hidup saya itu oleh Allah dibuat mudah. Karena apa? Saya tidak senang dunia. Tidak senang dunia. Dinasehati mak saya jangan senang dunia. Nanti dunia akan datang lagi. Tapi terus apakah saya nasihat ini fair gitu loh? Saya kemana-mana ya lancar. Allah selalu paling punya duit. Kalau nggak punya duit ya saya cuman bilang sama Allah, ya Allah saya nggak punya duit. Ya atau kalau saya nggak punya duit ya saya nggak pengen apa-apa. Tapi teman-teman bilang tetap nasihat Cak. Soalnya sekarang ini kita ini sedamaah ini sekarang ukurannya itu dunia. Sampai dinasihat-nasihat pun lihatlah jamaah sekarang. Dulu punya apa, sekarang punya apa. Jadi keberhasilannya tingkatnya apa? Dunia. Padahal ukurannya bukan gitu. Mubalek keberhasilannya adalah sejak Joko mubalek, menikah mubalek, punya anak mubalek, punya cucu tetap jadi mubalek, sampai mau mati tetap jadi mubalek. Itu mubalek. Jadi mubalek itu berhasilnya bukan kok asalnya mubalek, punya rumah, punya mobil, punya itu dia berhasil. Enggak. Mubalek yang berhasil saudara sama adalah mubalek yang Jokonya yang mubalek, menikah yang mubalek, jadi orang kaya ya tetap jadi mubalek, punya anak, punya cucu, punya mantu tetap jadi mubalek. Itu mubalek yang asli. Jadi keberhasilannya jangan dunia. Dulu punya apa, sekarang punya apa? Enggak. Jamaah di Gading itu jamaah, dulu punya apa, sekarang punya apa? Itu berhasil? Bukan. Berhasil itu kalau kita mati dalam keadaan jamaah dan masuk surga. Ini karena itu saya nasihat di sini ya, jangan terpengaruh dunia. Mubalek, masalahnya mubalek biasa. Terus disekolahkan sama tuan rumahnya atau disekolahkan sama kelompoknya sampai berhasil. Terus setelah berhasil ngelamar kerja, ditimah kerja. Setelah ditimah kerja dinas, terus nasihat pengumuman, alhamdulillah sekarang saya sudah berhasil ya, saya sekarang udah nggak jadi mubalek kelompok lagi, desa lagi, saya sudah mandiri karena saya sudah diterima kerja, saya sekarang dinas. Selama ini kalau saya jadi mubalek saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu berhasil nopo gagal Prosedur? Berhasil nopo gagal? Lawang mundur non sewu nggih, ngobloki kok iso diumumno terus syukur para sedulur. Jadi
keberhasilan yang jamaah banyak ya, jamaah kita ini kadang ini saya ngomongin mubalik ya, kawan-kawan saya sendiri usaha umroh, usaha haji, usaha apa agen rumah, jual beli tanah, bikin bangunan ya, terus berhasil, tapi asrama nggak datang, pengajian mubalik nggak datang, ngaji aktif kemubalikan yang enggak, tapi ngakunya saya ini mubalik senior. Ya terpengaruh, jadi tukang nganterin umroh, punya perusahaan umroh, punya perusahaan haji, punya perusahaan komputer. Zaman dulu itu kan kursus komputer, ngajar komputer, punya perusahaan kursus bahasa Inggris, punya apa macam-macam. Tapi kemubalikannya nggak jalan, itu namanya terpengaruh dunia. Saya tidak alergi kepada mubalik yang kerja, karena saya juga kerja. Ibu saya nasihatin, Lik, kamu jadi mubalik yang berhasil, bekerja berhasil untuk mendukung kemubalikan kamu. Alhamdulillah sejamaah saya bekerja, maksudnya untuk menyupport kemubalikan saya. Tapi kerjaan saya jangan sampai ninggalin apa? Kemubalikan, tetap jadi mubalik. Oke, di Gading ini sejamaah kita melihat banyak kemajuan secara fisik. Rumah pada bagus-bagus, kos-kosan pada bagus-bagus, nggih napa nggih Pak Lur? Masjidnya bagus-bagus, semuanya bagus, warungnya bagus-bagus, semuanya bagus. Kemajuan itu harus diimbangi dengan kemajuan mentaliti kita sebagai orang jamaah. Jangan kita hanyut ya atau tergilas oleh kesenangan kita terhadap dunia. Jangan apalagi sampai segala cara dihalalkan, pengen bikin usaha sampai ngutang bank. Ojo Bro. Nggih, ojo. Jangan, haram niku ngutang bank. Kok ada bank syariah? Silahkan. Kalau bank syariah silahkan. Bank syariah, Bapak Imam kita menerangkan kalau ada bank syariah ya, running secara syariah, apapun jadinya, yang jelas masih ada syariahnya. Jadi, jangan sampai jamaah kita menghalalkan segala cara. Nggih. Jangan mencintai dunia. Cinta dunia ini menyebabkan banyak kerusakan, terpengaruh. Oke. Semoga Allah paling barokah, semoga Allah paling faham, semoga Allah paling karena Allah, semoga kita tidak tergilas oleh dunia, semoga kita bisa nyetir dunia untuk surga kita. Amin. Saudara, barang siapa yang menjadikan kesusahannya, kesedihannya, angan-angannya, cita-citanya hanyalah dunia, pagi yang dipikir dunia, siang yang dipikir dunia, akan saya buat morat marit perkaranya, akan saya bikin fakir di matanya. Firman Allah ini sama. Sabda Nabi menerangkan Allah akan dibuat oleh Allah fakir di matanya, dan tidak akan datang kepada dia dunia kecuali apa yang sudah ditulis. Kita kejar dunia sampai haram-haram kita kejar, saudara jamaah, kita tidak akan dapat lebih daripada yang sudah ditulis oleh Allah. Dan kita dalam keadaan melanggar, dan kita dalam keadaan fakir. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat yang dipikirkan, bangun tidur yang dipikir akhirat, mau berjalan yang dipikir akhirat, mau tidur yang dipikir akhirat, Allah akan menjadikan segala perkaranya ada jalan keluar. Jama'allahu lahu amroh. Allah akan mengumpulkan perkaranya, dipilah-pilah, diberi jalan keluar. Terus apa? Akan diberi dunia, dan dunia itu datang kepadanya dengan menghina, menghamba. Jamaah, cintai akhirat. Okay. Cintailah sholat kita, cintailah baca Quran, cintailah datang ke masjid, cintailah sambung jamaah,
Cintailah jamaah kita. Nikmatlah kalau sedang sholat. Jangan sholat keburu-buru, hanya pengen urusan dunia. Jangan sambung ditinggal, hanya urusan dunia. Kita nggak akan dapat lebih dari yang sudah ditulis oleh Allah. Tapi kalau kita akhirat yang kita nomor satukan, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yang kita cintai Allah, yang kita cintai Rasul, yang kita cintai agama, yang kita cintai perjuangan, yang kita cintai sholat, yang kita cintai adalah saat berdoa kita nikmatin. Semua perkara akan diselesaikan oleh Allah. Kita dibuat bahagia oleh Allah. Keperluan kita semua akan dipenuhi oleh Allah. Dan dunia yang sudah ditulis oleh Allah itu datang kepada kita menyembah. Mubaddalatan. Insya Allah itu saja untuk penjelasan sedikit. Insya Allah besok pagi akan saya bacain dalil-dalilnya tentang dunia. Insya Allah semoga Allah paling barokah, semoga Allah paling faham, semoga Allah paling karena Allah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.